Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Rizwan. Islam pada masa jayanya di tahun 700, 800, 900 Masehi, itu peradaban Islam sedang masa jaya-jayanya. Tapi lepas dari tahun itu, Islam mengalami kemunduran. Peradaban Islam hancur. Padahal di tahun 700, 800, 900 itu sedang masa jaya-jayanya. Kenapa bisa jaya Islam pada tahun-tahun itu? Karena umat Islam pada masa itu boleh mempelajari agama manapun, keyakinan apapun, boleh mempelajari filsafat, boleh mengutak-atik kitab suci manapun, mengutak-atik dalam artian mempelajarinya, karena kitab suci itu kan misteri. Jadi kita harus mengutak-atik untuk mendapatkan kebenarannya, untuk mencari kejelasannya, dan untuk menyesuaikan dengan kehidupan kita, kan begitu. Tetapi setelah era tahun 900-an, Islam itu mengalami kemunduran, peradabannya lemah, bahkan bisa dibilang terbelakang lah umat Islam itu. Kenapa? Karena Islam itu udah mulai dibajak oleh oleh oknum-oknum pemuka agama yang mengklaim dirinya pemuka agama, yang mengklaim dirinya kiai atau ustadz. Ya tentu tidak semua ulama seperti itu. Tentu juga tidak semua kiai seperti itu ya. Dibajak oleh oknum-oknum maksud saya. Kita tidak diperbolehkan mempelajari agama manapun, keyakinan apapun, tidak dibolehkan mempelajari filsafat. Kita ditakut-takuti, jangan mempelajari itu, nanti kamu kafir. Jangan mempelajari itu, nanti kamu tersesat. Jangan mengutak-atik, nanti kamu masuk neraka. Kita ditakut-takuti seperti itu, sehingga orang awam menjadi takut. Padahal untuk mendapatkan kebenaran, untuk mendapatkan kebijaksanaan, kita memang harus mengutak-atiknya, supaya kita mengetahui, supaya misteri itu bisa terpecahkan, supaya misteri yang ada di kitab suci itu bisa diambil kebijaksanaannya, bisa diimplementasikan ke dalam kehidupan nyata. Tapi karena kita sudah ditakut-takuti, Islam akhirnya jadi terbelakang atau mundur. Jangan bicara tentang Tuhan. Tuhan itu ada di mana? Tuhan itu lagi ngapain? Tuhan itu seperti apa? Kita tidak boleh berpikir seperti itu. Padahal nggak masalah ya kan? Selagi kita tahu dosisnya, kadarnya. Dosis dalam artian kita kan nggak melulu, kita membahas Tuhan itu kan nggak melulu setiap waktu, dari pagi sampai sore, dari sore sampai malam, dari malam sampai pagi lagi, itu terus kita bahas Tuhan saja. Kan enggak, kan ada waktu bermain. Di waktu bermain kan kita nggak mengutak-atik lagi. Ada waktu bekerja, di waktu bekerja kan kita nggak mengutak-atik lagi. Ada waktu istirahat, kita mengutak-atiknya kan waktu mempelajarinya. Kan bukan di setiap momen kita mengutak-atiknya. Kalau mengutak-atik dari pagi sampai sore, dari sore sampai malam, dari malam sampai pagi lagi, besoknya seperti itu lagi, itu memang dosisnya udah nggak pas. Yang seperti itulah yang nggak benar sebenarnya. Ya, situlah letak kelemahan Islam itu. Padahal belajar semua agama itu adalah hikmah.
kebijaksanaan. Belajar filsafat itu adalah kebijaksanaan. Sekarang kita ditakut-takuti. Makanya Islam itu orang jadi sinis melihatnya. Orang berpandangan negatif pada Islam itu. Karena ya itu, dia kaku banget begitu. Jadi kedepannya saya berharap mulailah terbuka untuk mempelajari agama manapun dan belajar filsafat, belajar apa saja yang ada di alam semesta ini. Bukankah Iqra itu menyuruh kita membaca seluruh isi alam semesta ini? Bukan kitab suci saja yang kita pelajari. Isi alam semesta ini harus kita baca. Realitasnya, kenyataannya, ya harus kita baca. Itulah yang Iqra itu kan itu sebenarnya. Sekian dari saya. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Saya terbuka untuk kolom diskusi. Kalau ada pendapat teman-teman yang lebih baik, silakan komen di bawah. Saya juga bukan membenarkan bukan mengatakan pendapat saya yang paling benar. Kalau ada pendapat teman-teman yang lebih baik, monggo silakan komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe channel ini sebanyak-banyaknya. Thank you.